Jadi ini ada fenomena di mana sekarang tuh kayak cewek atau cowok nih ya ngeliat pasangannya, misalnya dia tuh nakal gitu atau dia ada kekurangan apa gitu. Terus dia tuh yaudah apa gitu, aku terima aja gitu. Nanti mungkin pas punya hubungan sama saya, dia akan bisa berubah, saya akan bisa merubah dia gitu. Nah, itu tuh gimana nih menurut bapak-bapak di sini? Apakah bisa sebetulnya merubah orang? Buat saya sih itu bohong. Bohong maksud gini, dia ketertarikannya lebih tinggi daripada pemakluman dia terhadap karakter orang tersebut. Sebenarnya udah tertarik. Tujuannya bukan buat merubah atau nanti juga berubah. Dia udah nggak mau tahu, makanya cinta itu buta tuh kayak gitu. Udah nggak buat peduli kok mukanya kayak siapa Jungkook, siapa Jungkook, wah mirip banget. Udah, tapi dia karakternya gini, oh nanti dapat bisa berubah. Yang penting saya dapetin dulu. Berarti apa? Makanya begitu ada orang nanya ke saya gitu ya. Menurut pendapat kamu gimana kalau saya sama dia? Saya nanya balik, Pak Guru, kamu udah sampai mana dulu dengan dia? Udah masuk di areanya, area suka, atau areanya udah masuk lebih dari itu? Saya sudah suka banget. Ya percuma saya ngomong apa juga nggak akan didengar. Iya, benci. Misalnya, tapi kita beda agama. Misalnya contohnya, kamu udah suka atau baru bertanya? Saya sih udah suka banget. Coba. Mau malaikat yang ngomong nggak akan didengar. Pak, kita beda agama nggak? Jadi putus kita, Pak. Kita nggak mau lanjut. Maksudnya gitu. Kayak tadi ya. Jadi meminta pendapat seseorang, lihat dulu. Ya dia sejauh mana. Kalau Evan Dinas nanti juga berubah. The ball. Wow. Yang tadi kan Pak Guru sudah jelaskan perempuan itu lebih merasa ingin dirinya aman, tenang, nyaman. Kalau lihat orangnya karakternya kayak gitu, player ini dari sana kutu loncat, gimana dia bisa? Nggak mungkin apa? Yang ada apa? Kebutaan karena rasa suka yang gede. Gimana Pak? Dia dulu. Oh, saya dulu. Bebas. Seseorang dulu nih. Oke. Jadi kalau bagi saya itu cinta tapi ego. Ego. Karena kalau percuma kayak kalau analoginya ya, dia udah hidup misalkan Ocha nih udah 21 tahun. Baru ketemu nih. Terus sebulan gitu. Nah, bayangin dia hidup 21 tahun dengan kehidupannya dari didikan orang tua, didikan teman-temannya dan lain sebagainya. Lu berharap bisa ngerubah dalam waktu yang baru ketemu sebulan ini nggak mungkin. Itu buta. Mustahil, iya. Mustahil. Jadi memang dan jangan juga mikir kayak gini. Punya pasangan, ketemu orang, gue nikahin dia karena kasihan nih gitu. Nanti juga cinta sendiri atau saya sendiri, itu nggak akan berubah, sumpah nggak bakal berubah. Maka dari itu pastikan ketika mau menjalin cinta atau menjalin hubungan, ini benar-benar suka karena dia begini, bukan karena ada yang pengen dirubah. Percuma nggak bakal bisa dirubah. Kalau speknya gini ya, udah kayak gini. Kalaupun berubah, iya kan ada buktinya, ada tuh teman gue yang tadinya dia nggak pakai jilbab tapi pakai jilbab gitu. Iya bertahannya cuma paling ya 6 bulan, 7 bulan. Nanti dia akan balik lagi. Ada kemungkinan besar untuk balik lagi ke dia yang awal gitu. Dengan alasan ya misalkan dia tadinya anak malam, terus ketemu sama kamu nih, terus jadi berkerudung. Wah dia berkerudung, wah serius nih, udah berubah, lu nikahin. Nah setelah nikah nanti, yang biasanya anak malam keluar malam, lu larang-larang, si wanita akan beralasan, nggak enak sama dia, dikekang terus, karena nggak boleh keluar malam lagi. Perlahan-lahan ada aja alasan dia untuk balik lagi ke yang dulu, gitu. Jadi mustahil, bagi saya malah mustahil. Kemungkinannya sangat kecil malah, untuk bisa merubah seseorang menjadi yang dia inginkan. Dan ini juga sama kan, ya tadi bukan tentang cewek ke cowok aja, tapi cowok ke cewek. Iya betul, semuanya sama sih itu. Ini nggak gender deh. Beda metode sih. Beda pendekatan, beda metode. Beda metode. Nah kalau dari sudut pandang Guru Kumpul gimana? Guru dia Pak Guru. Saya mikirnya gini, jadi sebenarnya ketika kita mencintai seseorang atau dalam hal ini orang lain, kita tuh sebenarnya melampiaskan ego kita. Jadi manusia itu pendekatannya sangat sederhana dan motifnya juga tidak susah-susah amat, tidak ribet. Jadi kenapa saya mencintai dia? Karena dia yang ngertiin aku, karena dia yang bisa ngelayanin aku, karena dia yang sangat menyenangkan aku, karena dia yang memberikan kepadaku anak, karena dia yang, jadi semuanya adalah aku. Saya bisa mencintai dia karena dia memberikan kepadaku, karena dia menyenangkanku, jadi semuanya tentang keakuan gitu. Nah karena itu, maka ketika manusia itu berhubungan, hal pertama yang dia pikirkan itu adalah bagaimana cara memiliki dia agar dia bisa diatur
sesuai dengan kemauan dan alam pikiran kita agar tetap menyenangkan kita gitu. Makanya kalau misalkan ada laki-laki atau perempuan yang terhadap pasangannya menyenangkan, maka dia itu akan menjadi adiktif. Karena apa? Bukan karena dia berkualitas, tetapi karena ego dari pasangannya itu adalah agar dirinya ingin dimanjakan, dienakin, dilayanin, dan diin itu, yang semacam itu. Jadi ketika si laki-laki ketemu sama si cewek, wah cantik nih, karakternya jelek, bodo amat, nanti bisa saya rubah. Kenapa dia memiliki keinginan untuk mengubah itu? Bukan keinginan agar si perempuan itu lebih baik, tetapi keinginan agar si perempuan itu sesuai dengan keinginan pribadinya, sesuai dengan ekspektasinya gitu. Makanya si laki-laki karena dia berpikir bahwa dirinya itu lebih memiliki otoritas di rumah tangga nanti, maka fisik yang diutamakan karena karakter nanti saya yakin bisa ubah dia. Padahal nggak pernah. Minimal bisa nurut lah. Iya, minimal bisa nurut. Padahal itu sebenarnya lain karena si perempuan ternyata juga pikiran yang sama. Dia karakternya berbeda nih. Tapi ya sudahlah, nanti sedikit-sedikit akan saya rubah sesuai dengan ini. Inilah yang akhirnya membuat pacaran itu berbahaya. Iya. Iya. Karena apa? Karena pacaran itu masing-masing pihak bikin benteng gimmick tentang kebaikan-kebaikan pribadinya gitu. Dan akhirnya setelah menikah dua-duanya kompak ngomong, kamu tidak seperti yang dulu lagi. Ya emang dari dulu gak pernah kayak gitu gitu. Cuman pakai topeng gitu. Kenapa dulu kok beda dengan sekarang? Dulu masa promosi. Oh iya benar. Diskon. Kalau udah nggak diskon ya. Itu sering ditanyakan wanita tuh ketika udah nikah tuh. Kenapa tuh? Kok si Bilangnya istri saya misalkan. enggak. Cewek tuh biasanya tanya kayak gitu, kok cowok gue atau suami gue tuh berubah ya pas abis nikah, nggak kayak dulu lagi, nggak mau nganterin ke pasar, nggak mau nganterin kemana-mana lagi. Nih guys, gue kasih tau dia. Oh, iya. Ketika kita mancing, kan kita ngasih umpan. Lah kalau udah dapet ikan, ya ngapain kita mancing lagi? Kita goreng ikannya. Oh jahat ya. Tadi digoreng loh teh. Analoginya gitu. Analoginya gitu. Jadi ya makanya berubah karena awal-awal itu ya itu cara kita mancing untuk bisa mendapatkan gitu. Iya. Soalnya ini kayak gue, di TikTok juga lagi rame nih. Kenapa mau curhat juga kok? Iya. Bukan di TikTok ini gua rasa ya. Oh. Gimana di TikTok? Gimana? Di TikTok tuh lagi rame, jadi kayak ada orang yang menikah, dia tuh udah tahu kayak laki-lakinya tuh suka selingkuh gitu sebelumnya. Tapi kayak ya udahlah saya terima gitu. Tapi akhirnya itu jadi bom waktu yang mana ya akhirnya si perempuannya juga nyerah juga gitu sama si laki-lakinya karena ternyata laki-lakinya nggak bagus banget. Jadi sampai pada titik ya udahlah mau selingkuh. Tapi kayak udah aja. Tapi itu kan bad boy yang disukai wanita kan. Karena wanita jadi berpikiran, ih dia banyak yang suka, tapi dia tetap seriusnya ke gua. Makanya dia selingkuh, obat lagi. Pembenaran itu. Iya, itu wanita banyak master juga kayak gitu. Sedangkan cowok baik yang dia nggak temenan sama cewek, yang dia hidupnya cuma di rumah doang gitu, ya kan? Terus, nah itu dianggapnya ngebosenin, nggak menarik hidupnya, nggak ada yang suka lagi selain gua. Kalau nggak ada gua mungkin dia nggak dapet jodoh gitu mikirnya. Cewek itu complicated tuh emang. Dia sih gak rasional sebetulnya. Ya. Kayaknya karena udah terlalu. Iya. Banyak yang puas sama player. Maksudnya ini cowok playboy kemana-mana begitu dapat sama ini, waduh. Jadi seolah-olah malaikat juga tahu kan aku yang jadi juaranya gitu. Dia seolah gua nih pemenangnya. Kok bangga nih dia dapetin ini. Nah, hati-hati buat orang tua. Saya kan sesi ngomongnya sesuai umur ya. Buat para orang tua, nih hati-hati terhadap anak. Kontrol untuk emosi anak terhadap ketertarikan kesukaan terhadap kawan. Kontrol dengan R. Kontrol dengan R. Apa kalau nggak Kalau controller gitu, masa kontrol pakai R, controller Iya. gitu. Iya. Ya harus pakai R. Oh controller gitu. Kalau tidak khawatir terjadi hal-hal yang diinginkan. Oh iya. kayak orang kali itu. Bahaya kayaknya kita move ya. Waduh. Ini satu fenomena terakhir itu ya. Iya. Satu fenomena terakhir di mana sekarang tuh Saya belum ngomong barusan. Apa? tentang split bill. Nah, Split jadi bill. kayak misalnya ngedate nih. Ngedate. Terus habis kayak gitu ada nih yang setuju kayak ya udah lo bayar masing-masing aja karena Iya. kayak ya udah kamu bayar kamu, aku bayar kamu, aku gitu. Terus tapi kan ada juga kayak cewek-cewek yang pengennya tuh ya harusnya kamu lah gitu sebagai laki-laki yang membayarkan saya gitu karena kamu yang ngajakin gitu. Nah itu gimana nih Pak, sudah bapak-bapak di sini gitu fenomena split bill ini? Saya dulu. Gimana? Apakah dulu sama bini split bill atau gimana? Enggak, saya dibayarin. Enak banget.
Ini pertanyaan ini kayaknya fenomenologis ya zaman sekarang. Tapi sebenarnya ini adalah menyangkut perdebatan falsafi yang paling tidak beretika dalam sejarah. Yaitu apa? Yaitu sebuah testimoni dari para filosof bahwa pernikahan itu adalah adik kandung dari pelacuran. Pelacuran itu adalah pekerjaan tertua di dunia. Mulainya dari situ, endingnya ke situ malah. Coba maksudnya apa? Maksudnya gini. Ini kita mulai dari cerita zaman dulu untuk bisa memahami manusia secara fisiologis. Kalau sekarang kan manusia budaya kan, jadi kita lihat zaman dulu. Ketika manusia itu hidup di zaman yang sangat lampau, kesempatan perempuan untuk bisa bertahan hidup jauh lebih kecil daripada laki-laki. Dia nggak bisa berburu atau kesulitan untuk berburu. Bahkan ketika dia tomboy sekalipun misalkan, ada masa-masa di mana dia sama sekali tidak bisa mempertahankan dirinya. Jadi dia untuk mempertahankan dirinya itu sangat sulit. Nah, sedangkan laki-laki sangat mudah, tetapi dia kesulitan untuk bisa mempertahankan spesiesnya kalau dia sendirian. Makanya gitu kan. Jadi laki-laki memiliki kemampuan mempertahankan diri, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan spesies. Perempuan memiliki kemampuan mempertahankan spesies, tapi tidak memiliki kemampuan mempertahankan diri. Akibatnya apa? Terjadi transaksi di situ. Perempuan menyerahkan layanan seksualnya untuk mendapatkan jaminan sampai mati bahwa dirinya mendapatkan makan, perlindungan, cinta, kasih sayang, termasuk kepada anak-anaknya. Itulah yang mendasari pernikahan. Pernikahan itu adalah akad bahwa si perempuan, oke, saya akan serahkan layanan seksual saya, tapi kamu harus sumpah setia sampai mati kepada saya, berikut nafkahnya, berikut perlindungannya, berikut tetek bengeknya, dan lain sebagainya. Jadi, makanya saya mohon maaf ya, ada seorang artis yang melacurkan diri 80 juta semalam tetap disebut murahan. Kan mahal kan? Kenapa? Karena layanan seksual hanya bisa ditukar dengan sumpah setia seumur hidup plus jaminan nafkah. Itu jadi harga dari layanan seksual perempuan itu adalah itu gitu. Nah, sekarang masuk ke fenomenologi tadi itu. Jadi kenapa si perempuan itu pengen si laki-laki yang berkorban, pengen si laki-laki yang membayarnya? Karena saya berharga. Karena saya bisa memberikan layanan seksual, kalau misalkan kamu memberikan kepada saya semua itu. Jadi barter. Jadi sayalah yang bayar, kata si laki-laki, dan itu adalah keumuman masyarakat di dunia. Karena apa? Karena memang dalam konteks ini si perempuanlah yang sedang dihargai dengan jerih payah laki-laki, bukan nominal uangnya, tetapi bahwa si laki-laki mampu ngasih effort yang lebih, perjuangan yang lebih untuk mendapatkan si perempuan itu. Kenapa harus seperti itu? Sebagai jaminan kalau si laki-laki memberikan effort yang sebegitu besarnya, artinya dia menyayangi saya dan tidak akan menyakiti saya di masa yang selanjutnya. Jadi masalah bayar-bayaran itu masalah etika paling diperdebatkan dalam sejarah. Iya benar. Tapi sebenarnya tetap split bill itu kalau kita pikir-pikir ya, itu hal yang paling ribet banget nggak sih? Dalam teknik percintaan atau dalam psikologis atau dalam dunia hipnotis pun itu tidak disarankan sama sekali. Bayangin kayak misalkan ngajak jalan nih, makan di restoran, ngambil teh manis, ngambil ya menu-menunya gitu. Terus harus dihitung dulu gitu. Iya kan? Iya bener ya. Ribet ya. Ribet itu Master Joe gampang tuh kalau sama Master Joe ya. Iya bener kalau di split gitu ya. Iya kan split kayak gitu. Mati dulu. Semua. Iya. Istri saya komplain ini, saya ngomongin ini tuh langsung ditelepon. Pak sebentar ya, maaf. Assalamualaikum. Iya, jadi saran adalah ketika jalan atau dating sama wanita, ini khusus bagi pria ya, bisa gantian bayar gitu. Bisa gantian bayar ya, misalkan ngedate nih pakai phone game kan. Oh, kalau cowoknya miskin maksudnya. Enggak. Oh, oke. Misalkan emang pengen ditentuin dari awal aja sebelum dating kalau memang mau split bill. Bukan split bill apa? Gantian bayar. Tapi kalau misalkan memang ada kebanyakan pria punya prinsip, pria idaman ya, pria-pria yang memang udah mapan punya prinsip gue yang bayarin aja. Gue nggak layak untuk dibayarin wanita. Ada juga yang berprinsip kayak gitu. Tapi ya yang penting jangan split bill dan diomongin sejak awal. Kayak kalau ngajak dating nih, saya bocorin nih salah satu teknik ngajak dating. Biar cowok-cowok yang malu ngajak dating kan, kalau cowok nih ya, PR-nya nih, cowok ketika pengen ngajak dating wanita, dia bingung nih, nanti ngobrol apa ya? Nanti boring lagi, nanti kalau boring, ceweknya nggak suka, nanti dia malah ngeliat cowok lain. Wah udah mikir kemana. Oh iya, overthinking soal tuh cowok ya. Makanya akhirnya nggak jadi ngajak dating, padahal ada teknik phone game.
teknik phone hingga itu ada 3 nih. Misalkan di praktek voucher, teleponan. Lagi di tengah-tengah telepon, tanya nih, by the way Cek, kalau kamu lagi libur nih, hari libur, kamu biasanya makan, jalan-jalan, atau nonton film? Makan. Oh makan apa tuh? Makan ramen. Oh ramen, oh kamu suka ramen ya? Iya. Kamu pernah nyobain Bokana nggak? Belum pernah sih. Oh belum pernah, enak banget loh itu loh. Kapan-kapan kita nyobain yuk. Boleh. Nanti aku ajak cowok aku katanya. Nanti aku ajak cowok. Ya udah nggak apa-apa, boleh gitu. Iya boleh. Soalnya saya udah bawa cyanida kok. Nah jadi kayak gitu. Nah itu kan teknik phone game. Jadi ada 3 pertanyaan yang kita tanyain. Kalau hari libur suka jalan-jalan, makan atau nonton? Padahal itu pertanyaan forcing ya. Forcing. Jadi si wanita akan merasa melakukan hal yang dia sukai tapi bareng kamu, bukan diajak dating. Nah, ketika lagi dating itu baru praktekin teknik dating ada 4. Wah ini banyak banget itu. Ada storytelling, flirting, kino sama talent show. Ada 4. Nah, ketika praktekin teknik dating ini baru lah ngomongin tentang gantian bayar itu. Itu ilmu itu dipakai buat istrinya aja atau sama yang lain? Barusan dengan Coba gua pas sama istri doang. Oh iya. Sama Indonesia juga gitu. Sembarang namanya ini bahaya nih. Ya kalau kurang lebih kayak gitu. Jadi memang gantian bayar nggak apa-apa, tapi jangan split bill. Selain ribet juga itu nggak keren banget gitu. Artinya komunikasiin dulu aja gitu. Komunikasiin dari awal, gitu. biar kan wanita suka sama pria yang tegas juga kan. Jadi ya tegasin dari awal. Nanti kayak misalkan tadi ini kan aku udah bayar makan nih. Nanti kita nonton ya. Tapi gantian ya kamu ya. Nah itu juga ada masuk ke teknik investasi emosi tuh. Jadi menyuruh wanita melakukan sesuatu hal untuk kita gitu. No. Jadi kayak misalkan dari awalnya tolong bikinin teh manis dong. Nih bentar lagi aku sampai rumah kamu nih buat jemput gitu. Jadi melakukan sesuatu hal yang wanita lakukan untuk si pria. Semakin banyak si wanita melakukan hal-hal kecil tersebut, semakin nggak bisa lepas si wanita tersebut dari pria. Gitu ya. Iya bener emang karena semuanya nih. Emang mikirnya pada kacau nih. Enggak, saya mikirnya ke arah Ini ini. kenapa emang? Enggak, Hal tuh gini. iya, Kita lagi kan masukin, ini input. itu kan masukin kan. Iya. Pria menginput ke si wanita untuk melakukan ini. Saya mikir itu aktivitas penetrasi gitu atau apa gitu. Enggak. Pikirannya bahaya nih emang. Oke, kita harus gimana nih menurut Saya sih tetap aja. Kalau ada anak nggak apa-apa, itu cewek yang bayarin di depan banyak orang ya. Kalau memang seperti itu. Kalau nggak ada cowok deh. Ya. Sekarang itu tergantung kondisi situasi. Ini tetap aja deh. Kenapa? Kalau misalnya saya pengen makan di sini dong, cowoknya secara ya uangnya lebih nggak ada. Ngeratiin dong cewek. Tenang aja, tapi udah pergi. Ya pegang harus cowok. Itu pengertian lah. Ya. Karena ketika berdua ini lebih ke ya di depan banyak orang lebih ke apa namanya disebut Pak Guru tadi memberikan satu ekspresi penilaian lain. Tapi kalau kita bicara langsung split deal, setuju atau enggak ya? Pernikahan itu kan karakter, sifat dan kebiasaan tidak mungkin berubah dalam waktu 1 hari. Kemarin saya masih bujangan, sekarang sudah melangsungkan akad atau pemberkatan, sudah menjadi suami istri. Nggak mungkin 1 malam berubah. Iya. Makanya proses itu harus terjadi. Namanya latihan itu dalam arti membiasakan diri. Lakukanlah. Jangan ada split deal. Itu rata-rata 6 tahun ya. Ya, Rata-rata 6 tahun. apanya tuh? Untuk proses penyesuaian dan kompromi Nah. dari itu suami istri itu, makanya banyak pernikahan berhenti sebelum 6 tahun. Kalau misalkan mereka udah lebih lanjut dari itu, potensi untuk langgengnya bisa lebih panjang. Kritisnya udah lewat masa-masa itunya ya. Makanya apalagi setelah di pernikahan aja perlu 6 tahun. Iya. Sebelum pernikahan. Yang tadi split bill, saya kelas itu. Iya. Itu jadi apa ya? Walaupun Master Lee jago ngitung ya, tetap Iya. punya kostum ya. mungkin Bill Males ya. Ini harus Lebih parah lagi bukan billnya gitu, minta billnya 2 gitu. Nah itu. Oh iya. Split bill, Pak, minta billnya 2. Iya betul. Ya si yang orang resto atau apanya, ini gini banget gitu. Gua aja kemarin diajak temen, bukan pacar, bukan apa, dibayarin. Kembali ke pribadi masing-masing sih. Cuma saya sangat kurang setuju kalau disebut. Tapi ada hukum yang membatalkan pernyataan kita semua itu. Kalau apa? Pas pacaran pasti cowok yang bayar, pas sudah nikah pasti cewek yang bayar. Nah iya itu. Kita setuju. Karena duit kita dipegang cewek.
Makanya kalau sudah menikah, sudah ada cincin atau ada anak sih, pasti memang cewek harus bayar. Karena yang ngurus dia. Bayarin. Cowok bolak balik kata. Ya banyak sih kita sering lihat itu. Tapi alangkah lebih eloknya tuh ceweknya yang ngurusin. Iya. Di sudah nggak apa-apa, sudah menikah. Iya. Wih, Nah, udah mungkin nikah di cewek semua gitu. Cewek. Tadi Tapi ada juga ya yang menentang pemberian uang semuanya ke wanita. Karena si Setelah menikah, sebelum menikah. setelah menikah, setelah menikah, ada Ya. penelitian, Iya. ada ilmuwan psikologi, ada di dunia Manajemen, psikologi iya. yang kayak Ya. menentang hal tersebut karena si pria jadi nggak punya power untuk melindungi. Karena pria tuh selalu punya hasrat pengen nolong dan pengen melindungi apa yang dia cintai. Ketika uangnya diserahin semua, dia jadi nggak punya kekuatan, jadi hilang remote-nya. Nah itu dipegang Tetap harus pegang kendali ya. tetap punya pegang kendali, betul. Tapi seizin istri juga. Artinya Iya. pengertian seizin apa-apa dibicarakan. Makanya pengertian dalam bahasa Sunda itu selingkuh itu dari kata salingkuh. Apa tuh, Sam? Salingkuh itu melakukan sesuatu tanpa pengetahuan pasangan. Bukan hanya ada pil dan will saja, tapi bisa memberi uang ke keluarga tanpa sepengetahuan pasangan itu sudah salingkuh. Oh Jadi iya, main belakang. main belakang. Bukan main belakang ya tadi ada pil atau will. Ya, Main belakang. Makanya apa-apa harus ngomong dulu. Nah kalau tadi cowoknya nggak sama sekali, masa minta Iya. kasih ini, tetap harus pegangan. Iya, kecuali si wanita yang mau bayarin duluan, itu beda cerita ya. Cerita. Karena orang sukses itu bukan pemberi yang baik doang, tapi juga penerima yang baik. Nah, Nih, mantap.